Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di channel Info Pelatihan Guru Bersertifikat Gratis. Kali ini, kami akan membahas sebuah studi kasus yang menarik terkait pembelajaran IPS di SMP. Materi ini sangat berguna bagi Bapak Ibu guru yang sedang melaksanakan PPG atau ingin meningkatkan strategi pengajaran di kelas. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Apakah Anda pernah mengalami siswa yang kesulitan memahami konsep-konsep sosial seperti globalisasi atau dinamika interaksi antar negara? Bagaimana cara membuat pembelajaran IPS lebih menarik dan relevan bagi siswa, sehingga mereka tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami konteks sosial secara mendalam? Di video ini, kita akan membahas beberapa strategi praktis untuk membantu siswa lebih mudah memahami materi IPS. Selamat menyimak. Semoga video ini bermanfaat. Permasalahan. Saat mengajar IPS kelas I tentang globalisasi dan dinamika interaksi antar negara, saya menemukan bahwa siswa mengalami kesulitan untuk memahami konsep-konsep tersebut. Sebagian besar dari mereka cenderung hanya menghafal definisi tanpa memahami bagaimana konsep tersebut berpengaruh pada kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini menyebabkan mereka merasa bahwa pelajaran IPS tidak relevan dan akhirnya menjadi kurang termotivasi. Selain itu, siswa seringkali tidak mampu mengaitkan fenomena sosial yang terjadi di luar negeri dengan kondisi di Indonesia. Mereka juga kesulitan memahami konsep-konsep abstrak seperti perdagangan internasional, pengaruh budaya asing, atau diplomasi antar negara. Sebagai guru, tantangan ini membuat saya berpikir bagaimana caranya membuat pelajaran lebih kontekstual dan membumi bagi mereka. Upaya untuk menyelesaikannya. 1. Studi kasus berbasis konteks lokal. Saya mengubah pendekatan pengajaran dengan memberikan contoh kasus yang terjadi di lingkungan sekitar siswa. Misalnya saat membahas tentang globalisasi, saya mengaitkannya dengan merek-merek global yang ada di sekitar siswa, seperti penggunaan teknologi luar negeri di Indonesia atau produk-produk yang diimpor dari negara lain. Pendekatan ini membuat siswa lebih mudah memahami pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. 2. Diskusi kelompok interaktif. Saya juga mengadakan diskusi kelompok, di mana siswa dibagi dalam tim untuk mendiskusikan dampak positif dan negatif dari globalisasi. Masing-masing tim diberikan sebuah studi kasus, seperti dampak perdagangan bebas atau peran media sosial dalam penyebaran budaya asing. Dengan cara ini, siswa belajar untuk mengembangkan argumen dan pemahaman lebih mendalam tentang topik yang sedang dipelajari. 3. Penggunaan peta dan infografis. Untuk memperjelas konsep interaksi antar negara, saya menggunakan peta dunia dan infografis untuk menunjukkan hubungan antara negara-negara dalam hal perdagangan, aliansi politik, dan kerjasama budaya. Visualisasi ini membantu siswa melihat pola dan koneksi antara negara, sehingga konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. 4. Pembelajaran berbasis proyek. Saya menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa diminta untuk membuat presentasi atau poster yang menggambarkan dampak globalisasi di negara mereka, atau dalam kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa siswa memilih untuk mempresentasikan dampak produk-produk asing di pasar lokal, sementara yang lain membahas pengaruh budaya populer seperti musik atau film dari luar negeri. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka secara kreatif. Hasil dari upaya, setelah menerapkan strategi ini, hasilnya sangat positif. Siswa menjadi lebih antusias dalam belajar dan lebih mampu mengaitkan konsep-konsep IPS dengan kehidupan nyata. Mereka mulai aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas dan menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang globalisasi dan interaksi antar negara. Ini tercermin dalam peningkatan hasil penilaian mereka dan minat mereka yang lebih besar dalam mengeksplorasi topik-topik IPS secara mandiri. Pengalaman berharga. Pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa pendekatan yang lebih kontekstual dan interaktif sangat penting dalam pembelajaran IPS. Dengan memberikan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari dan mendorong siswa untuk berpikir kritis, kita bisa membuat pelajaran menjadi lebih relevan dan menarik. Selain itu, metode pembelajaran berbasis proyek membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif yang sangat diperlukan dalam memahami dinamika sosial di dunia global ini.